manusia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal SKB tentang bahasa Indonesia, materi gaya bahasa atau majas. Oke, kita belajar sama-sama. Mari. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Secara garis besar, macam-macam majas dibagi ke dalam 4 kelompok besar, yaitu meliputi majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Berikut ini yang termasuk dalam majas sindiran adalah A. Majas personifikasi, B. Majas metafora, C. Majas litotes, D. Majas ironi, atau E. Majas retorika. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang D, majas ironi. Yang pertama, majas perbandingan meliputi personifikasi, metafora, hiperbola, asosiasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, majas pertentangan meliputi paradoks, litotes, antitesis, kontradiksi interminis, dan sebagainya. Yang ketiga, majas sindiran meliputi ironi, sarkasme, sinisme, dan sebagainya. Dan yang terakhir, majas penegasan meliputi repetisi, retorika, pleonasme, klimaks, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah majas ironi, D. Oke, lanjut soal yang kedua. Pensil itu menari-nari di atas kertas untuk menghasilkan gambar yang begitu indah. Kalimat berikut mengandung majas A. Metafora, B. Sinisme, C. Personifikasi, D. Retorika, atau E. Hiperbola. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C, personifikasi. Majas personifikasi menggunakan gaya bahasa yang ungkapannya seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap seperti manusia. Majas ini membandingkan benda mati dan manusia. Jadi, intinya pada kata person yang berarti orang atau mengorangkan benda mati. Kemudian keterangan, pensil adalah benda mati yang sudah pasti tidak bisa menari, tapi digambarkan benda mati tersebut bisa menari layaknya manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, personifikasi. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Sita dan Siti bak pinang dibelah 2. Meskipun bukan saudara kembar. Kalimat pertama pada paragraf di atas menunjukkan majas A. Personifikasi, B. Metafora, C. Sarkasme, D. Retorika, atau E. Asosiasi. Berarti kalimat pertamanya yang ini, Sita dan Siti bak pinang dibelah 2, menunjukkan majas. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang E, majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang menggunakan ungkapan dengan membandingkan dua objek berbeda, namun dianggap sama, yang dilakukan dengan pemberian kata sambung bagaikan, bak, atau seperti. Keterangannya,
Bak pinang dibelah dua artinya kedua saudara itu memiliki wajah yang sangat mirip. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, majas asosiasi. Oke, lanjut soal nomor 4. Majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan yang berlebihan dan bahkan membandingkan sesuatu dengan cara yang hampir tidak masuk akal. Berikut yang merupakan contoh dari majas hiperbola adalah A. Dalam bahtera rumah tangga, suami adalah nahkoda. B. Tulisan ini adalah buah pikiran kawan sekelasku. C. Kakek itu bekerja banting tulang siang malam untuk menghidupi cucu-cucunya. D. Mila adalah bunga desa yang selalu mengagumkan. E. Harapan Lina akan beasiswa bak gayung bersambut. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kakek itu bekerja banting tulang siang malam untuk menghidupi cucu-cucunya. Keterangannya, bekerja banting tulang siang malam menunjukkan kesan berlebihan dari tindakan bekerja keras. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 5. Majas litotes adalah majas yang berkebalikan dengan majas hiperbola, tetapi lebih sempit pada ungkapan yang bertujuan untuk merendahkan diri, dan pada kenyataannya yang dimaksud tidak seperti yang dikatakan. Berikut ini yang bukan merupakan contoh majas litotes adalah A. Apalah daya kami hanya bisa menyediakan pondok sederhana ini untuk kalian. B. Silahkan dinikmati makanan seadanya ini. C. Ini uang tanda terima kasih sekedar untuk mengganti ongkos pulsa. D. Ya, baru mobil butut ini yang bisa kami beli. E. Aku merasa sepi di tengah-tengah pesta yang ramai ini. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang E. Aku merasa sepi di tengah-tengah pesta yang ramai ini. Keterangan sepi dan ramai adalah sesuatu yang bertentangan. Majas paradoks adalah majas dengan ungkapan membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang E. Oke, kita lanjut nomor 6. Majas antiklimaks berkebalikan dengan klimaks, yakni gaya bahasa yang menegaskan sesuatu dengan mengurutkan suatu tingkatan dari tinggi ke tingkatan yang rendah. Berikut ini merupakan contoh kalimat yang mengandung majas klimaks adalah A. Masyarakat modern, desa hingga yang pelosok seharusnya memiliki akses kesehatan yang layak. B. Lansia, dewasa, remaja, anak-anak, juga bayi boleh datang ke pesta yang kita adakan. C. Tua, muda, juga anak-anak punya hak yang sama untuk bahagia. D. Ukuran jumbo, sedang, kecil tersedia di toko kami. Yang E. S, L, M, XL, dan XXL kita semua memiliki ukuran pakaian itu. Oke, untuk pembahasan, jawaban yang tepat adalah yang E. Majas klimaks adalah gaya bahasa yang mengurutkan sesuatu dari tingkatan yang rendah ke tinggi. Jadi yang jawaban E adalah S, L, M, XL, XXL. Berarti yang dari kecil ke besar. Sedangkan dari
jawaban A sampai D ini dari tinggi ke rendah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang E. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Kita harus maju ke depan agar bisa menjelaskan pada teman sekelas. Kalimat tersebut mengandung majas: A. Personifikasi, B. Metafora, C. Sinisme, D. Pleonasme, atau E. Repetisi. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Majas pleonasme. Majas pleonasme ini menggunakan kata-kata yang maknanya sama sehingga terkesan tidak efektif. Namun hal ini sengaja dilakukan untuk menegaskan sesuatu hal. Contoh, kita harus maju ke depan agar bisa menjelaskan pada teman sekelas. Keterangannya maju pasti ke depan, kalau mundur ke belakang. Oke, jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang D, pleonasme. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Majas retorika dilakukan dengan memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang sesungguhnya tidak perlu dijawab. Yang merupakan contoh kalimat bermajas retorika adalah A. Siapa yang tidak ingin mendapat pemimpin yang amanah? B. Dia adalah pelakunya. Dia si pencuri itu. Dialah yang mengambil jam tangan milikku. C. Saya ingin berubah. Saya ingin rajin belajar. Saya ingin pintar. Saya ingin sukses. D. Lili adalah gadis kota. Lili adalah gadis baik. Lili adalah gadis yang sempurna. E. Kota ini adalah tempat kelahiranku. Kota ini tempatku dibesarkan. Dan kota ini pula aku akan mati. Oke, untuk pembahasan, jawaban yang tepat adalah yang A. Majas repetisi dilakukan dengan mengulang kata-kata yang ada dalam sebuah kalimat. Untuk pilihan B sampai E merupakan contoh dari penggunaan majas repetisi karena menggunakan pengulangan kata-kata sebelumnya. Misal, saya, Lili, kota, dan dia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. Oke, soal selanjutnya soal nomor 9. Dia hanyalah sampah masyarakat yang tak berguna. Kalimat berikut menggunakan majas sarkasme karena A. Gaya bahasa yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada para pembaca. B. Menyampaikan sindiran secara langsung dan sifatnya kasar, sehingga cenderung seperti hujatan. C. Macam majas yang menggunakan kata-kata kiasan, yang tujuannya adalah untuk menyindir. D. Majas yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang ada dengan maksud menyindir. Atau E. Menggunakan gaya bahasa yang menyampaikan sindiran secara langsung pada hal yang disindir. Oke, untuk pembahasan, jawaban yang tepat adalah yang B. Menyampaikan sindiran secara langsung dan sifatnya kasar, sehingga cenderung seperti hujatan. Jadi itu adalah pengertian dari majas sarkasme. Contohnya, dia hanyalah sampah masyarakat yang tak berguna. Dia itu sangat dungu dan tidak tahu apa-apa. Jadi kalimat tersebut memang kasar sekali ya, seperti hujatan. Oke, langsung ke soal yang
ke-10. Laptopku sedang kelelahan karena digunakan semalam suntuk. Merupakan contoh kalimat bermajas. A. Metafora. B. Personifikasi. C. Pleonasme. D. Ironi. Atau E. Retorika. Oke, untuk pembahasannya jawaban yang tepat adalah yang B. Personifikasi. Majas personifikasi menggunakan gaya bahasa yang ungkapannya seakan menggantikan fungsi benda yang dapat bersikap seperti manusia. Majas ini membandingkan benda mati dan manusia. Jadi intinya adalah pada kata person yang berarti orang atau mengorangkan benda mati. Kemudian keterangannya laptop adalah benda mati yang sudah pasti tidak bisa lelah. Tapi digambarkan benda mati tersebut bisa lelah layaknya manusia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang B. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.